Nah, tapi untuk yang di slide PowerPoint, bisnis kita yang menjadi contoh adalah aroma. Nah, sekali lagi yang menjadi ada dua kategori hal penting yang perlu kita ketahui di akuntansi dasar. Yang pertama adalah logika tentang pecahnya elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, kemarin sudah dijelaskan logikanya bahwa sebenarnya elemen laporan keuangan itu cuma ada dua, yaitu sebelah kiri aset, sebelah kanan kewajiban. Kemudian kewajiban itu menunjukkan kewajiban aroma kepada siapa. Nah, kewajiban itu ada dua ternyata, dua kategori besar, yaitu kewajiban kepada non-pemilik dan kewajiban kepada pemilik yang kita beri nama modal. Dan kemudian ternyata modal pun bisa kita pecah lagi, yaitu untuk menunjukkan apa? Yaitu modalnya modalnya si pemilik itu ketika berada di aroma itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, di dalam akuntansi penambahan dan pengurangan yang terkait dengan modal biasanya dibuatkan elemen tersendiri yang kita sebut dengan pendapatan dan biaya. Nah, jadi kalau pendapatan menambah modal, berarti kalau biaya mengurangi modal. Jadi sekali lagi, modal bertambah dan berkurang bisa disebabkan karena operasi perusahaan yang kalau diperoleh dari konsumen berarti pendapatan, kalau perusahaan menggunakan aset dia untuk melayani konsumen, maka itu yang disebut dengan biaya. Jadi modal berkurang karena biaya. Dan kemudian kita juga belajar, jadi kita belajar bahwa di dalam akuntansi elemennya itu akan ada 5 yang besar. Jadi modal tambah pendapatan dikurang biaya. Jadi ada 5 elemen ya, yaitu aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Dan kemudian aset ini pun kita ketahui dipecah lagi menjadi beberapa pos atau akun yang kita sudah kenal, ada kas, ada piutang, ada sediaan bahan habis pakai, ada peralatan, dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam kenyataan kas ini pun bisa dipecah lagi. Bisa saja ini kas di perusahaan. Biasa istilah kerennya adalah cash on hand katanya ya. Atau bisa juga kas di bank. Nah, nanti banknya juga bisa dipecah. Bank mana? Apakah di bank BNI, di Bank Mandiri, BNI, BCA, dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kenapa di dalam praktek ini akun-akun ini bisa jumlahnya sangat banyak. Tetapi sekali lagi bahwa semuanya ini ketika kita gabungkan sebenarnya dia mengacu kepada elemen tersendiri. Jadi kita sebenarnya jangan sampai sampai kebingungan gitu ketika sudah begitu banyak akun-akun. Ingatlah, di balik semua kompleksitas itu sebenarnya ada sesuatu yang sifatnya sangat dasar. Elemennya ada elemen yang sangat dasar yang membentuk laporan keuangan ini. Nah, kalau kita hilangkan semua ini, maka sekali lagi elemennya itu cuma ada 5. Bahkan sebenarnya cuma ada 2, yaitu aset dan kewajiban. Nah, tetapi untuk pembelajaran kita akan lebih banyak menggunakan 5 elemen ini, yaitu aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Jadi jangan pernah berpikir aset dengan pendapatan itu sama, aset itu dengan biaya sama, itu beda kelompok. Jadi kalau mau ditanya pendapatan dan biaya itu samanya dengan apa, dia samanya dengan modal, yaitu utang atau kewajiban bisnis perusahaan kepada pemilik. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk bagian pertama ini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung. Bagaimana dengan Brennan? Sudah jelas, Brennan? Udah, Pak. Cukup jelas ya? Ya. Oke. Kemudian yang kelompok kedua, yaitu
konsep-konsep dasar yang kita gunakan saat menganalisis transaksi. Jadi waktu kita mau memasukkan ke kategori aset kah, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya, maka kita memegang 3 prinsip ini. Yaitu yang pertama adalah bisnis terpisah dari pemilik dan non-pemilik. Jadi kita udah lihat bisnis terpisah dari pemilik dan pemilik. Nah, itu ketahuan di laporan keuangan. Jadi bisnis terpisah, jadi bisnis itu punya aset sendiri. Jadi bisnis punya aset terpisah dari pemilik dan non-pemilik. Tadi kita sudah bilang kewajiban kepada non-pemilik itu tetap namanya kewajiban, sementara kewajiban kepada pemilik diberi nama modal. Jadi aset sama dengan kewajiban dan modal itu sebenarnya praktek dari konsep yang pertama. Nah, oke. Sekarang masuk yang kedua. Pendapatan diakui saat barang atau jasa dikerjakan atau diberikan kepada konsumen. Jadi itu bicara tentang pecahan modal, karena dia bicara tentang pendapatan. Nah, di dalam akuntansi, kapankah kita mengakui adanya pendapatan tersebut? Ketika perusahaan sudah menggunakan asetnya untuk memberikan jasa kalau dia perusahaan jasa, atau memberikan barang kalau dia perusahaan dagang atau manufaktur kepada konsumen. Jadi sekali lagi, titiknya bukan pada saat uang diterima oleh perusahaan, tetapi saat barang atau jasanya sudah diberikan kepada konsumen. Ya, Pak, bagaimana kalau kasihnya baru setengah? Ya, berarti pendapatannya yang diakui juga baru setengah. Logikanya seperti itu. Ya, jadi kalau perusahaan itu misalnya memberikan jasa penyewaan mobil, kemudian mobilnya disewa untuk 2 bulan. Pak, dia konsumennya baru sewanya sebulan, ya berarti kita baru mengakui pendapatan sewa kita baru sebulan juga. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau misalnya kalau saya bisnisnya makanan, gimana? Jadi saya baru kasih ayam gorengnya, tapi nasinya masih sayurnya masih dimasak di dapur. Kapan kita akui? Berarti saya baru akui pendapatan baru untuk ayam goreng yang diantar. Logikanya iya, tetapi tetapi munculnya ayam goreng dengan munculnya sayur atau nasi nanti itu cuma sebentar. Demi alasan kepraktisan biasanya kita akui pendapatan sekaligus, ya, jadi tidak usah tunggu cicil-cicil akuinya. Nah, masalah mengakui pendapatan saat barang atau jasa diberikan itu biasanya kita lakukan ketika periode ketika jasa itu diberikan antara satu dengan yang lain itu berbeda periodenya, ya. Jadi kalau misalnya Anda memberikan jasa cateringnya ada sebagian diberikan di bulan Januari, sebagian lagi di bulan Februari. Nah, itu kan beda periode akuntansi kalau periodenya 1 bulan. Nah, itu kita akuinya terpisah, pendapatan Januari dan pendapatan Februari. Tapi karena laporan keuangan biasanya sangat jarang dikeluarkan untuk periode sehari, ya jadi kalau sehari itu semua meskipun terpisah-pisah diberikannya, ya kita akuinya langsung pada hari itu juga, ya, jadi nggak dicicil-cicil. Begitu juga dengan biaya. Biaya itu sekali lagi biaya adalah pecahan dari modal, mengurangi modal. Nah, biaya diakui kapan? Saat aset perusahaan, yaitu aset ini, bisa aset perusahaan, bisa juga aset punya pemilik, atau juga bisa aset bukan pemilik digunakan dan habis manfaat ekonominya untuk bisnis. Jadi ada kata-kata digunakan dan habis manfaat ekonominya. Jadi kenapa harus ada kata-kata seperti itu? Karena bisa saja ketika aset bisnis dipakai, misalnya aset bisnis kan contohnya adalah kas. Tapi kalau yang dipakai kas kemudian kas itu dipakai untuk beli misalnya sediaan bahan habis pakai atau mobil, kendaraan buat perusahaan, itu kan tidak habis manfaatnya kan, tetapi masih memiliki manfaat ekonomis, berarti itu ceritanya tidak langsung menjadi biaya, tetapi hanya berpindah nama aset. Jadi aset kas berkurang,
maka muncullah aset yang lain, yaitu misalnya perlengkapan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak mengatakan kenapa pada saat itu biaya diakui, kan Pak sudah dibayar. Ya. Jadi jangan pernah sekalipun kita berpikir bahwa biaya diakui gara-gara sudah dibayar atau pendapatan diakui ketika perusahaan konsumen sudah bayar. Ya, ketika kita menggunakan kalimat itu, berarti sebenarnya kita belum memahami konsep ini dengan baik. Jadi tidak ada di dalam kasus satupun di akuntansi kita mengakui pendapatan gara-gara titiknya adalah konsumen sudah bayar. Yang kedua, kita juga tidak ada dalam kasus manapun di akuntansi kita mengakui biaya ketika kita sudah keluar duit. Nah, tapi Pak, kadang-kadang di dalam akuntansi ada tuh biaya bertambah, kas berkurang. Nah, kalau kayak gitu kan berarti gara-gara kas biayanya muncul. Kadangkala di dalam bisnis terjadinya biaya dan kas bisa serempak. Tetapi biayanya diakui bukan gara-gara kasnya, tetapi gara-gara memang asetnya sudah habis digunakan atau manfaat ekonominya tidak ada. Sebagai contoh, misalnya perusahaan membelikan makanan buat karyawannya. Nah, makanannya buat karyawan, kemudian karyawan makan kan? Nah, habis kan manfaat ekonominya, dan waktu perusahaan membeli makanan itu langsung tunai. Jadi pada saat beli makanan dan langsung bayar tunai, pada hari itu makanannya juga langsung dimakan. Ya pastilah biaya langsung pada kas. Berarti selesai gitu, ya. Begitu juga dengan pendapatan. Kadang-kala juga perusahaan menerima kas berbarengan dengan jasa atau barang itu diberikan. Jadi bukan karena kasnya kita terima pendapatannya diakui, tetapi karena kebetulan peristiwanya berbarengan. Jadi kalau misalnya kita ke toko-toko kita beli barang, kan konsumen langsung bayar dan barangnya juga langsung diserahkan kan. Nah, jadi perusahaan mengakui pendapatan bertambah, kas juga bertambah. Serentak berbarengan, tapi bukan gara-gara kasnya, tetapi gara-gara pada saat itu memang barang atau jasanya juga langsung diberikan, ya. Dan cukup banyak praktek-praktek bisnis, terutama yang UMKM itu menggunakan transaksi seperti ini, ya. Salon-salon kan habis dicukur langsung bayar kan, ya kan selesai pada saat itu juga. Jadi kita mengakui kas dan pendapatan serentak. Rumah makan, warung kopi dan sebagainya kan langsung kita memberikan makanan dan minumannya, pada saat itu juga konsumen langsung bayar. Jadi itu kejadiannya barengan, ya, tapi bukan gara-gara kasnya, ya. Jadi tetap saja kita harus hati-hati. Yang kita lihat adalah poin-poinnya kapan pendapatan dan biaya diakui. Nah, ya jujur saja kadangkala ketika kita membuat di dalam kasus yang kita pelajari, kadang-kala memang kasusnya tidak jelas. Ya, ini sebenarnya kapan sih barang atau jasa disediakan dan sebagainya. Dan dalam kasus seperti itu, biasanya sih pembuat soalnya yang mungkin kurang teliti membuat kasusnya. Ya, tapi kalau di dalam praktek kita pasti sudah tahu, karena di dalam praktek semua informasi yang kita miliki itu kita ketahui, jadi kita tahu kapankah sebenarnya pendapatan itu bisa diakui dan kapankah biaya bisa diakui. Oke? Saya pikir ini saja. Nah, apakah yang poin kedua tentang konsep yang kita pakai selama menyusun laporan keuangan sudah jelas? Kalau sudah jelas, raise hand, ya. Kalau yang sudah, raise hand. Ya, raise hand bagi yang sudah paham. Oke. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah paham, ingat ya, aset sama dengan kewajiban aset kiri, kewajiban dan modal kanan ya. Oke, sekarang kita masuk kembali ke kasus kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menyusun laporan keuangan. Di dalam praktek, menyusun laporan keuangan itu sudah dibantu dengan aplikasi. Ya,
Jadi tidak seperti zaman dulu lagi kita tulis di buku, kemudian kita pindahkan dari satu buku ke buku lain. Ya, kita sudah dibantu dengan aplikasi. Di file Excel yang kalian miliki, yang rekan-rekan miliki, saat ini ada aplikasi akuntansi yang model Excel, ya. Jadi kita pakai model Excel. Kenapa? Karena di sini rekan-rekan bisa melihat bagaimana aplikasi akuntansi itu bisa dibuat dalam bentuk Excel. Jadi suatu saat rekan-rekan mau lulus SMA, mau langsung bikin bisnis, ya kalian bisa menggunakan aplikasi yang kalian rancang sendiri, yang seperti yang saya berikan ini, atau kalian bisa menggunakan aplikasi yang memang dibuat oleh para pembuat aplikasi akuntansi, ya. Nah, terlepas dari aplikasi apapun, setidaknya kalian tahu sebenarnya aplikasi yang bagus itu seperti apa. Nah, mari kita lihat yang versi paling sederhananya aja. Nah, di sini kita lihat setiap kali kita memasukkan angka dan akunnya ke dalam kode tertentu, maka otomatis angka di sini akan berubah, ya. Tadi kemarin kita sudah lihat bahwa kita sudah memasukkan dua transaksi di sini, yaitu transaksi tanggal 1 November dan transaksi tanggal 5 November. Ya, kita masukkan. Mingkuang, maaf. Kalau di saya nggak kelihatan ya Pak, share screen-nya cuma Windows aja. Oh ya? Kalau yang tadi PowerPoint kelihatan enggak? Enggak. Oh gitu. Yang lain kelihatan nggak ya? Di saya mah enggak ya, gambar Windows. Nah, ini baru dapat. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Nah, oke. Di sini kita melihat aplikasi Excel dalam bentuk Excel. Jadi setiap kali kita memasukkan angka yang ada di sini, maka otomatis yang di sini akan terisi secara otomatis, ya. Nah, ini kemarin kita udah coba dan sekarang kita akan lanjutkan, ya. Nah, kita sama-sama sekarang melanjutkan ke kasus transaksi tanggal 10 November, ya. Tanggal 10 November. Nah, sekarang saya minta tolong Veronica. Halo Veronica. Iya, Pak. Veronica, kita sama-sama coba ini ya, pecahkan transaksi tanggal 15 ya. Sorry, tanggal 10 ya. Iya. Oke, silakan Veronica. Tanggal 10 apa yang bertambah? Bentar, Pak. Veronica kelihatan nggak kasusnya? Kelihatan. Ya. Nah, kelihatan ya, membayar 600.000 untuk sewa ruang kursus selama 60 hari. Sewa terhitung mulai dari 11 November sampai dengan 9 Januari. Nah, bagaimana transaksi ini mempengaruhi aset dan kewajiban, modal dan pendapatan dan biaya? Pokoknya 5 elemen itu. Jadi gimana, Fer? Aset berkurang. Oke, good. Ada aset yang berkurang karena perusahaan menggunakan asetnya untuk membayar sewa, betul tidak? Iya. Oke, aset apa yang berkurang? Biar lebih spesifik. Kas. Pintar. Berarti yang pasti kas akan berkurang, kan? Iya. Oke, kas itu kodenya apa di sini di dalam aplikasi kita? 1 sampai 110. Oke, 1110 ya. Oke, ini kas ya. Betul ya, kas berkurang ya. Oke, kas berkurang, kemudian apa lagi dampaknya? Biaya bertambah. Kenapa biaya bertambah? Sewa. Biaya sewa. Kenapa biaya sewa bertambah? Karena kita bayar untuk sewa uang khusus kita. Kursus. Karena membayar untuk ruang sewa ya.
Iya. Ya, Vero, masih ingat nggak tiga konsep yang tadi kita pelajari? Kapan biaya diakui? Coba kita tampilin lagi kalau kayak gitu. Gimana, Pak? Kapan biaya diakui? Ketika sudah memakai. Coba lihat. Oke. Biaya diakui saat aset bisnis. Nah, tadi yang dipakai aset punya perusahaan kan? Iya. Wow, itu udah betul tadi Vero. Saat aset bisnis sudah digunakan dan habis manfaatnya. Ya kan? Nah, sekarang Vero lihat. Asetnya sudah digunakan dan sudah habis manfaatnya atau belum? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena dipakainya 11 sampai 9 Januari. Pintar. Berarti tanggal 10 apakah ceritanya biaya muncul atau sebenarnya cuma tukeran aset? Aset kas ditukar dengan aset lain. Tukaran aset. Betul, tukaran aset. Berarti tanggal 10 ini bukan biaya kan? Iya. Tapi tukaran aset kan? Iya. Oke, aset kas ditukar dengan apa? Coba cari yang cocok-cocok namanya. Ini ada beberapa nama aset di sini. Kira-kira yang cocok mana? Nggak tahu, Pak. Ya, Classroom, shopping. Oke, bagaimana kalau ini prepaid rent sewa dibayar di muka? Mas, kayaknya oke ya. Kan sama ya dengan bicara tentang sewa kan? Iya. Iya, jadi prepaid rent aja ya. Oke, jadi 1140 karena kan dia bicara tentang sewa kan ya. Nah, jumlahnya berapa tadi? 600.000. Oke, sekarang pertanyaannya 600.000 kita mau taruh di kiri apa di kanan? Nah, kita mulai dulu. Tadi aset di sebelah mana, Vero? Sebelah kiri apa kanan? Posisi aset. Kiri. Aset kiri, kewajiban? Kanan. Oke, jadi setiap kali aset bertambah di sebelah? Kiri. Betul. Setiap kali kewajiban bertambah di sebelah? Kanan. Pintar. Nomor 1, kas itu aset bertambah atau kasnya berkurang? Berkurang. Berarti dia di sebelah? Kanan. Pintar. Jadi ini kita taruh di kanan kan? Iya. Nah, coba lihat di sini. Kas kita sekarang jumlahnya ada berapa? 8.000 kan? Iya. Berarti kalau kita salah posisi, harusnya kita tahu bahwa harusnya kasnya berkurang karena dipakai untuk beli sewa, betul tidak? Betul. Berarti 8.000 harus berkurang kan? Kalau dia berkurang 600, harusnya kas itu jumlahnya jadi berapa? 7.400. Pintar. Berarti kita lihat ya, kas berkurang kita taruh di sebelah kanan. 600 ya. Sip. Nah, betul nggak? Iya. Oke, berarti benar ya di sebelah kanan ya. Kalau seandainya kita taruh di sebelah kiri, angkanya jadi benar atau salah? Salah. Salah ya. Berarti yang benar tadi di sebelah kanan ya. Oke. Sekarang, kas itu tukeran dengan sewa, prepaid rent. Ya. Berarti sewanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya bertambah lah ya kan, kita beli tempat ya, sewa tempat maksudnya ya. Berarti kalau bertambah kiri apa kanan? Kanan. Kiri. Kiri, karena prepaid rent aset kan? Iya. Iya, jadi 600. Jadi bertambah nggak tadi di sini prepaid rent? Tadinya dia nggak ada kan? Iya. Nah, sekarang jadi ada kan? Iya. Iya. Oke. Ada pertanyaan nggak, Vero, sampai di sini? Jelas nggak?
Jelas, tidak ada pertanyaan, Pak. Nah, jadi soal kiri kanan, Vero sudah jelas. Jelas. Oke, kalau begitu saya tes sebentar, Vero. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu, kalau pendapatan, kalau bertambah di kiri apa di kanan? Kiri. Pendapatan? Kanan. Kiri apa kanan? Kanan. Kenapa kanan? Karena pendapatan. Ya, kenapa pendapatan kanan? Karena dia sama dengan, kan aset kiri, kewajiban kanan. Kalau Vero mengatakan pendapatan kanan, berarti dia satu kelompok dengan kewajiban. Betul atau tidak? Betul. Betul ya? Iya. Oke, berarti pendapatan kanan. Nah, sekarang saya tanya, kalau biaya di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Pintar. Kenapa biaya kiri? Karena aset yang habis. Karena asetnya habis. Asetnya habis. Sekarang ini dulu. Biaya satu kelompok dengan apa? Aset. Hah? Hah? Nih? Aset sama dengan kewajiban. Biaya pendapatan satu kelompok dengan apa? Mau diulang lagi? Nah, ini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ini kelihatan ya. Vero kelihatan ini? Kelihatan. Oke. Tadi saya jelasin aset sama dengan kewajiban. Kemudian kewajiban itu dipecah menjadi kewajiban kepada pemilik dan kewajiban kepada bukan pemilik. Kalau kewajiban kepada bukan pemilik namanya tetap kewajiban. Kalau kewajiban kepada pemilik namanya apa? Aset. Kewajiban kepada pemilik namanya modal. Modal. Kalau aset ini berarti apa? Yang punya siapa? Punya bisnis kan? Iya. Kalau kewajiban berarti utang bisnis kepada pemilik atau non pemilik. Sampai sini paham nggak, Vero? Paham. Paham. Nah, kemudian pendapatan ada di mana? Asetkah apa kewajiban atau modal? Kewajiban. Kewajiban kepada siapa? Pemilik atau non pemilik pendapatan itu? Pemilik. Pemilik. Berarti pendapatan di pemilik. Pintar. Kalau biaya? Pemilik. Pemilik. Dia menambah atau mengurangi? Menambah. Menambah. Biaya mengurangi modal atau menambah modal? Mengurangi. Mengurangi lah ya. Kan pendapatan menambah kan? Ya, kalau biaya mengurangi. Oke, sekarang aset sebelah kiri, kewajiban dan modal, pendapatan, biaya semua sebelah kanan, betul tidak? Betul. Oke. Jadi kalau kewajiban bertambah di sebelah Kanan. modal bertambah sebelah Kanan. pendapatan bertambah sebelah Kanan. biaya bertambah sebelah Kanan. biaya menambah atau mengurangi modal? Mengurangi. Berarti biaya bertambah sebelah Kiri. pintar. Kan sama kan kalau saya tanya kewajiban bertambah sebelah mana? Kanan kan? Iya. Kalau kewajiban dikurangin sebelah Kiri. pintar. Pendapatan menambah atau mengurangi modal? Menambah. Berarti sama-sama sebelah Kanan. kanan. Biaya menambah atau mengurangi modal? Mengurangi. Berarti biaya kalau bertambah sebelah Kiri. ya. Vero paham logikanya? Paham. Paham. Kalau aset bertambah sebelah, Kiri. kalau ada yang ngurangin aset berarti dia di sebelah Kanan. kanan. Vero paham? Paham. Oke, kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan ya. Berarti sekarang Vero paham kan kenapa di sini kas berkurang di sebelah kanan? Karena dia aset kan? Dan sewa kenapa di sebelah kiri? Karena dia aset kalau bertambah, betul? Betul.
Nah, sehingga di sistem bisa membacanya dengan tepat juga. Oke, sampai di sini saya mau tunjukkan sesuatu kepada Vero, ya. Seandainya kas itu saya hanya kurangin 600, tapi sewa itu saya tidak tambahkan. Coba Vero lihat di sini total asetnya berapa? 81.400. Oke, mari kita lihat total kewajiban kepada non pemilik dan kewajiban kepada pemilik. Jumlahnya berapa di sini? 82.000. Nah, enggak sama kan? Iya. Padahal harusnya aset dengan kewajiban selalu sama kan? Iya. Nah, kenapa di sini tidak sama? Karena ketika kamu kurangin kas, kamu tidak memindahkannya ke akun lain. Gitu. Nah, coba ketika kita tambah 600 disewa. Dia jadi berapa? 82.000 nggak total asetnya? Iya. Total kewajiban dan capital? 82.000. Nah, jadi sama kan? Iya. Oke, jadi Veronica paham aset sama dengan kewajiban? Paham ya? Nah, kalau begitu Veronica perhatikan transaksi lain lagi ya. Lihat ya. Oke, terima kasih Vero. Iya, Pak. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan tidak? Yang lain ada pertanyaan? Nah, biasanya kadang-kala ada mahasiswa saya suka tanya gini, Pak, bagaimana kalau prepaid rent yang di atas, kas yang di bawah? Nah, di dalam ya tentu saja benar saja, yang penting posisi kiri kanannya tepat ya. Kalau tidak percaya mari kita buktikan. Yang pasti adalah kas itu harus berkurang dan prepaid rent itu harus bertambah. Jadi kalau seandainya saya tukar nih posisi prepaid rent yang di atas, prepaid rent itu 1140, kemudian yang di bawah itu adalah cash. Nah, berarti di sini prepaid rent itu harus di sebelah kiri karena dia bertambah. Kemudian cash in bank itu dia berkurang di sebelah kanan, aset berkurang. Maka tentu saja hasilnya sama saja ya. Kalau kita lihat di financial statement ini, hasilnya sama saja. Jadi mau taruh di cash di atas atau prepaid rent di bawah, itu sama saja hasilnya ya. Yaitu yang penting kasnya berkurang dan prepaid rent-nya bertambah. Ya, soal teknis pencatatannya di dalam Excel itu sebenarnya bebas. Nah, cuma biasanya orang itu suka rapi gitu, ya. Rapi itu gimana? Orang suka lihatnya segala sesuatu itu rapi. Jadi kalau orang suka lihat rapi, biasanya mereka melakukannya konsisten, yaitu apa? Biasanya yang sebelah kiri ditaruh duluan, baru yang sebelah kanan diletakkan di paling bawah, ya. Jadi tampilannya lebih rapi, ya. Jadi jangan sampai kalian bercampur antara harus dengan yang tidak harus, ya. Jadi kalau soal cash taruh di atas, prepaid rent taruh di bawah itu tidak harus. Tapi yang harus adalah prepaid rent kalau bertambah di sebelah kiri, cash berkurang di sebelah kanan, ya. Itu yang itu harus, ya. Kalau enggak, maka sistemnya membacanya berbeda. Nah, oke, sekarang kita masuk ke transaksi berikut. Nah, sekarang saya mau minta tolong kepada siapa ya? Kepada Yemima. Halo Yemima. Halo Pak. Nah, apakah Yemima siap sama-sama kita bersama-sama kita mencoba memecahkan yang tanggal 15? Siap Pak. Oke. Mau langsung atau Yemima sudah baca soalnya yang tanggal 15? Boleh langsung Pak. Langsung saja ya. Oke, biar yang lain juga ini kita review sedikit. Kata kuncinya perusahaan menerima cash 15 juta. Dari 150 siswa mendaftar untuk kelas Mandarin pada 15-25 November 2021. Berarti kita berpikir bahwa kelasnya itu dibuka di tanggal 15 dan tanggal 25. Ya, 20 dari 170 siswa yang mendaftar
di kelas November, yaitu 15 dan 25. 20 itu boleh bayarnya nanti, yaitu di bulan depan, di awal Desember. Nah, tanggal 15 ini kalau Anda perhatikan, ini terkait juga dengan informasi yang ada di tabel di sini. Yaitu di tanggal 15 November ada 80, dan 25 November ada 90 siswa. Jadi kalau ditanya 170 itu datang dari mana? 170 itu dari 80 dan 90 siswa ya. Jadi 15 dan 25 November itu ada 170 siswa. Nah, seperti itu. Jadi yang pasti perusahaan menerima cash di tanggal 15. Ya, oke, kita masuk ke tanggal 15 November. Jadi bagaimana ya Mima, apa yang terjadi di perusahaan sekarang? Pendapatannya bertambah Oke, ini mau bicara tentang pendapatan bertambah ya? Iya. Oke, kenapa pendapatan sudah bisa diakui bertambah? karena menerima 15 juta. Gitu. Karena perusahaan menerima duit. Iya, dari 150 siswa. Oke, maukah kita kembali ke konsep yang tadi? Iya, Pak. Kapan pendapatan diakui? Pendapatan diakui kalau barang atau jasa udah diberikan pada konsumen. Oke, ada nggak kalimatnya pendapatan diakui karena perusahaan sudah menerima kas? Enggak ada. Nggak ada. Jadi bagaimana nih kita catat tanggal 15 ini? Apakah gara-gara cash atau gara-gara perusahaan sudah memberikan jasanya? Di tanggal 15 kita lihat sama-sama ya. Perusahaan sudah memberikan jasa nggak? Udah. Nah, udah. Tanggal 15 ada kan? Untuk 80 Ada. kan? Betul tidak? Iya. Ya kan? Tapi untuk tanggal 90 sudah atau belum? Untuk yang tanggal 25 sudah atau belum? Belum. Belum ya? Kan kita sudah terima duitnya tapi kita belum kasih jasanya, betul tidak? Iya. Oke, berarti kita harus hitung-hitung berapa jumlah pendapatan untuk 15 November kan? Tapi yang 25 Iya. belum ya? Betul ya? Oke. Iya. Kalau begitu kita mau hitung dulu pendapatannya ya. Oke. Iya. Kalau begitu pendapatan kodenya apa? Mari kita lihat ya. Pendapatan kodenya bisa dibantu ya Mima, nomor berapa? 4110 ya? Iya. Oke. 4110. Berapa jumlah pendapatannya? Berapa jumlahnya untuk 80? Ada nggak, kita bisa hitung nggak? Tarif kursus 100.000 per 2 jam dibayarkan sebelum mengikuti kursus. Kecuali siswa mendapat tarif kursus 100 per 2 jam. Kelas per siswa. Jadi satu siswa 100.000 ya? Iya. Berarti 80, berarti benar ya? 115, berarti 150 kali 100.000, 115 juta, betul ya? Iya. Oke, berarti yang bisa kita akui pendapatan dari 15 juta berapa? Baru 80 kan? Iya, baru 80. Berarti berapa tuh? Kali 100.000 berarti berapa? 800. 8 juta ya? 8 juta, iya 8 juta. Oke. Yang 8 juta sisanya berarti masih hutang ya, betul ya? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya pendapatan. Pendapatan berarti kita bilang pendapatan bertambah kan? Pendapatan bertambah. Berarti 8 juta kita taruh di kiri apa di kanan? Nah, kalau kita mau bicara kiri dan kanan, ingat prinsip pertama, aset sama dengan kewajiban. Pendapatan itu ada di mana? Pecahan dari mana? Pecahan dari mana ya Mima?
Masih ingat? Mau tampilin lagi ini? Kelihatan nggak ya, Mima? Kelihatan, Pak. Oke, pendapatan ada di sisi mana? Sisi kiri apa sisi kanan? Kanan. Kanan. Berarti kalau dia bertambah di sebelah Kanan. kanan. Berarti 8 juta kan? Iya. Oke, good. Nah, coba kita lihat 8 juta sudah muncul nggak di service revenue? Tuh muncul kan? Muncul. Oke, yang otomatis lah ya. Nah, jadi kita yang sekarang saya tanya, kalau saya hapus 8 juta berarti di sini dia nggak muncul kan? Enggak muncul. Oke, kalau misalnya kita salah analisis, misalnya saya mengatakan, oh ini yang benar itu adalah misalnya prepaid trend, anggap salah ya. Kemudian saya masukin di sini 8.000. Nah, jadi salah nggak laporan keuangan saya? Service revenue kosong, prepaid trend malah tambah jadi 8.600.000. Jadi salah kan? Salah. Salah ya. Berarti ya Mima jadi tahu kan tugas akuntan harus benar di analisis ini kan? Iya. Kalau ini salah, berarti semuanya juga salah. Oke, kita kembali ke pendapatan. Tadi pendapatan kodenya apa ya? 4110. 41110 ya. Terima kasih. 41110 sebelah kanan. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Sisanya jadi utang. Yang belum Oke, bayar. jadi perusahaan punya utang ya? Iya. Utang kepada siapa? Pemilik atau bukan pemilik? Pada pemilik. Hah? Perusahaan utang kepada siapa? Si perusahaan kan terima duit dari siswa kan? Oh, dari non pemilik. Iya, dari non pemilik. Siswa di sini kan siswa konsumen kan ya? Iya. Betul. Kalau konsumen ya bukan pemilik lah ya. Oke, karena dia bukan pemilik, berarti dia kewajiban biasa. Nah, sekarang kita lihat di laporan keuangan. Berarti kita ada 3 pilihan nih. Kira-kira yang mana yang cocok nih? Hutang kepada konsumen. Salary kah? Kalau salary hutang kepada siapa? Biasanya kalau perusahaan punya hutang gaji, berarti hutang kepada siapa biasanya perusahaan? Nah, kalau kerja sama perusahaan, berarti apa tuh? Pegawai kan ya? Pegawai. Ya, kalau perusahaan belum bayar gajinya, berarti hutang kepada Pegawai. pegawai. Kalau hutang kepada pajak, kepada siapa perusahaan hutang? Perusahaan bayar pajak kepada siapa? Pemilik. Hah? Oh iya ya, perusahaan bayar hutang biasanya kepada pemerintah ya Mima ya. Iya. Ya. Pokoknya kalau kita bayar pajak pasti kepada pemerintah ya, termasuk perusahaan. Nah, berarti tinggal satu-satunya kemungkinan di sini yang unearned revenue ya. Iya. Nah, berarti unearned revenue kemungkinan dia itu adalah hutang kepada konsumen ya. Nah, karena ini adalah kewajiban, berarti kewajiban perusahaan bertambah atau berkurang? Ini ceritanya perusahaan muncul hutang atau hutangnya justru berkurang? Ya Mima, mari kita lihat ya. Hutangnya berkurang. Perusahaan kan terima uang 15 juta dari 150 siswa kan? Iya. Ya kan? Nah, sebagian dari 15 juta itu 8 juta perusahaan sudah serahkan jasanya di tanggal 15, betul tidak? Iya. Berarti sisanya 7 juta perusahaan sudah serahkan atau belum? Belum. Belum, berarti perusahaan masih punya apa kepada konsumennya? Hutang jasa ke konsumen. Masih punya hutang, itu berarti hutangnya bertambah atau hutangnya berkurang?
Bertambah. Bertambah. Kalau dibilang perusahaan melunasi hutang, berarti hutangnya berkurang, ya kan? Iya. Kalau perusahaan jadi punya hutang, ya berarti bertambah kan? Iya, bertambah. Oke, kalau bertambah hutang di sebelah kiri apa kanan? Kiri. Mari kita lihat lagi. Aset sebelah mana? Aset sebelah kiri. mana? Kewajiban? Kanan. Oke. Aset kalau bertambah sebelah? Aset kalau bertambah berarti di sebelah? Kiri. Kalau aset berkurang di sebelah? Oh, aset Lawannya kan? Yaitu kanan. kanan kan? Oke, kalau kewajiban di sebelah mana di sini? Kanan Kanan. kan? Berarti kalau kewajiban bertambah di sebelah? Kewajiban Kanan. di sini kanan kan? Berarti kalau Kanan. kewajiban berkurang berarti lawannya yaitu di sebelah? Kiri. Oke. Mau paham nggak? Lumayan, Ya, lumayan dapat lumayan. konsep. Nah, sekarang cepet-cepetan ya. Oke. Aset sebelah mana? Kiri. Berarti kalau bertambah di sebelah? Kiri. Kalau berkurang di sebelah? Kanan. Kewajiban posisinya di sebelah mana? Kanan. Berarti kalau bertambah di sebelah? Kiri. Kewajiban di sebelah mana? Kanan. Kalau bertambah berarti di sebelah? Oh, kanan. Berarti kalau berkurang di sebelah? Kiri. Modal di sebelah? Kanan. Kalau bertambah berarti di sebelah? Kanan. Oke. Biaya di sebelah? Kanan. Biaya di sebelah kanan, Oh, tetapi dia mengurangi kewajiban kan? Iya, kiri. Berarti Harusnya. dia di sebelah? Kiri. Kiri. Nah, jangan lupa ini ada tanda kurang biaya, berarti dia mengurangi kewajiban. Kalau ini kan tanda tambah kan, berarti dia sebelah kanan. Mima paham nggak? Dapat konsepnya. Dapat konsepnya, berarti tidak ada yang perlu dihafal. Yang penting kita cuma tahu aset dengan kewajiban aja, kiri dan kanan kan? Iya. Oke, sekarang kita kembali nih, kembali ke kasus. Revenue kan kewajiban, betul tidak? Kewajiban. Dalam kasus ini, hutang kepada konsumen itu bertambah atau perusahaan sedang lunasin? Bertambah. Sedang bertambah, berarti posisinya ada di sebelah kiri apa kanan? Kanan. Kanan, karena dia kewajiban di kanan kan? Iya. Iya. Bagaimana? Sudah dapat logikanya? Dapat. Iya. Oke. Ya Mima perhatikan pada saat saya diskusi dengan yang lain, ya Mima perhatikan juga nggak tadi? Cuma miss ya? Iya, cuman kayak nggak ngerti konsepnya aja tadi. Iya. Lupa. Nah, memang makanya saya lebih senang kayak gini ya, satu-satu kita panggil ya. Kalau satu-satu pasti biasanya jadi lebih kena kan, betul nggak? Iya. Ya, oke. Sekarang jumlahnya, kalau ini jumlahnya cuma masalah matematika ya, bukan masalah akuntansi ya. Jadi jumlahnya berapa yang masih utang? 7 juta. 7 juta, oke. Nah, coba lihat tuh di sebelah kanan nih. Revenue kan sekarang masih kosong kan? Nah, dengan kita masukkan 7 juta di sini, maka dia otomatis bertambah. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, di sini bicara tentang aset sama dengan kewajiban. Dan dua-dua kewajiban bertambah. Nah, berarti pasti kiri dan kanan tidak seimbang. Betul tidak? Iya. Ya, berarti satunya lagi apa? Supaya dia kiri dan kanan sama jumlahnya. Ya, lihat aja di kasusnya. Apa yang terjadi? Perusahaan menerima 15 juta. Berarti logikanya perusahaan apanya bertambah? Asetnya bertambah. Oke, very good. Aset bertambah sebelah kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Gampang ya. Nah, sekarang pertanyaan, aset ini pecahannya banyak nih. Kira-kira yang mana yang paling cocok untuk 15 juta?
menerima uang 15 juta. Kira-kira yang mana nih yang cocok? Yang mana, Mimah? Mau pilih yang mana? Yang cash in my bank. Oh, ya cash in my bank lah ya. Iya. Kalau piutang kan nggak cocok ya. Classroom Iya. surplus juga nggak cocok ya. Ini kan terima duit kan. Iya. Oke, berarti sebesar 15 juta. Nah, sekarang jadi seimbang nggak total aset dengan total liabilities and capital? Sama-sama 97 kan? Sama. Oke. Kalau tadi saya nggak masukkan 15 juta di sini, mereka seimbang nggak? Enggak. Enggak. Ya. Sebenarnya nggak usah mikirin seimbang kan, logikanya memang begitu kan. Perusahaan terima duit, pasti kita harus catat duit perusahaan bertambah, betul kan ya? Iya. Ya, dan karena terima duit, ada yang sebagian sudah diserahkan jasanya, berarti ada sebagian sudah lunas, sebagian masih menjadi hutang, betul tidak? Iya. Ya kan? Ya udah, gampang, beres. Oke, berarti yang ini sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tanggal 25 November. Oke, ya Mima ada yang mau ditanyakan nggak atau masih ada yang belum jelas? Enggak, udah dapet konsepnya. Udah dapat ya. Soal kapan mengakui pendapatan juga ya Mima paham? Lumayan paham. Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi sama ya Mima. Ya Mima, di sini ada perusahaan terima cash 15 juta, termasuk di dalamnya ada 8 juta kan? Iya. Berarti 8 juta yang kita akui sebagai service revenue atau pendapatan jasa, ini gara-gara perusahaan terima uangnya yang 8 juta atau bukan? Atau karena kebetulan saja kejadiannya serempak? Ya, gara-gara terima duit atau kebetulan barengan? Ya, ya Mima silakan. Halo? Karena terima duit. Atau karena jasa sudah diberikan? Berbarengan. Ya, jadi bukan Duitnya gara-gara terima masuk, duit kan? tapi jasanya juga dikasih. Iya. Jadi 8 juta bukan gara-gara duitnya kan ya? Iya, bukan. Betul kan? Kalau kita berpikir gara-gara duit, berarti yang 7 juta ini harusnya masuk ke 8 juta dong. Betul nggak? Iya. Tetapi bukan karena duitnya kita mengakui pendapatan, tetapi karena tanggal 15 jasanya sudah diberikan. Yang 8 juta, yang 7 juta ya belum. Begitu ceritanya. Oke, paham? Paham, Pak. Ya, oke. Terima kasih Mima. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, ini sekali lagi kalau kalian mau rapi, biasanya cash ditaruh di atas karena dia di sebelah kiri, kemudian unearned revenue dan service revenue taruh di bawah karena dia kita taruh sebelah kanan. Ya, ini ceritanya udahlah ya, nggak usah rapi-rapi dulu lah ya. Yang penting konsepnya dapat ya. Nah, Pak, maksudnya rapi apa? Maksudnya rapi itu kayak gini nih. Cash 110 kita taruh di sini 15 juta. Ya, sementara unearned revenue yang sama-sama di kanan kita taruh di bawah ya. Service revenue. Oke, pasal 10. Ya, seperti ini ya. Nah, ini rapi ceritanya kiri kanannya rapi ya. Tapi ya terserah. Oke, sekarang kita masuk ke transaksi yang berikut ya. Yaitu tanggal 25. Tanggal 25 saya mau coba kepada Felicia. Halo Felicia. Halo, Pak. Ya. Felicia belum ya? Belum kan? Belum pernah ini ya. Belum pernah langsung berinteraksi. Felicia siap tanggal 25? Bisa, Pak? Oke. Mau langsung di aplikasi, jadi bagaimana?
Jadi kasusnya membayar upah pegawai untuk 25 hari kerja. Tarif upahnya 100.000 per hari. Berarti 25 kali 100.000 ya berapa ya? 2.500.000 ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian CLC membayar upah pegawai setiap tanggal 25. Nah, berarti betul ya, ini bayar pegawai tanggal 25 ya. Diasumsikan perusahaan beroperasi tanpa hari libur dan ini Mandarin, ini salah, ini Mandarin ini nggak usah. Dan upah per hari akan tetap sama sampai dengan akhir bulan Desember 2021. Nah, oke. Jadi kita tahu bahwa sampai dengan tanggal 30, sampai dengan akhir bulan Desember, tarifnya sama lah, ya. Tarifnya tetap sama, itu 100.000 per hari. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, transaksi ini, apa dampak transaksi ini terhadap laporan keuangan perusahaan? Jadi bagaimana, Felicia? Apa yang terjadi? Ya. Kasnya berkurang. Bentar, sudah pasti kasnya berkurang karena dia bayar kan? Iya, Oke, kas berkurang di sebelah kiri apa kanan? di sebelah kanan. Oke, kalau ini kiri kanan, Felicia sudah paham? Sudah. Sudah ya. Kas kalau bertambah di sebelah Kiri. kalau berkurang, Kanan. piutang kalau bertambah di sebelah Kanan. piutang. Bukan utang, piutang. Account receivable. Kalau bertambah di sebelah Kiri. kiri, karena dia aset kan? Kalau Iya. berkurang di sebelah Kanan. kanan. Oke, kalau utang betul di sebelah kanan berarti ya. Oke, sekarang kita cash. Cash ini berkurang. Berkurangnya berapa ini? 2.500. 2.500 ya, karena kita hilangkan 3 angka di belakang koma. Oke, cash berkurang 2.500. Berarti tadi cash-nya sekarang sudah berkurang 2.500. Kalau kita tidak kurangkan 2.500, berarti jumlahnya 22.400. Harusnya kalau kurang 2.500, jumlahnya menjadi 19.900. Oke, kemudian apa lagi nih? Ya, Yang salary payable-nya bertambah. oke, ini berarti utang bertambah ya? Iya. Oke, sekarang mari kita lihat transaksinya. Kenapa perusahaan jadi punya utang di tanggal 25? Kenapa Felicia berpikir perusahaan punya utang kepada pegawai? Apakah perusahaan belum bayar gaji pegawai? Iya. Kalau belum bayar berarti utang kan? Iya, Pak. Di tanggal 25 perusahaan sedang membayar gaji atau sedang berutang gaji? Sedang berutang. Jadi perusahaan tidak bayar. Bayar. Ya, kan tanggal 25 justru perusahaan sedang bayar kan ya? Berarti tidak mungkin perusahaan jadi punya utang, betul tidak logikanya? Iya. Iya kan? Nah, kalau gitu mari kita lihat kenapa perusahaan bayar gaji pegawai. Kenapa dia bayar? Karena pegawainya udah kerja. Pintar. Kalau pegawai sudah kerja, pegawainya sudah kerja, oke, karena dia ini perusahaannya perusahaan apa? Perusahaan jasa, betul ya? Iya. Berarti logikanya kebanyakan pegawainya kemungkinan adalah guru-guru Mandarin, betul ya? Iya, Pak. Ya, berarti selama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 pegawai guru-gurunya sudah mengajar kan? Iya, Pak. Ya, kalau sudah mengajar berarti jasanya sudah dipakai kan? Iya. Oke, kalau jasanya pegawainya sudah dipakai, berarti muncul apa? Masih ingat 3 konsep ini? Kewajiban. Muncul kewajiban. Muncul kewajiban bagi perusahaan untuk membayar Pegawainya. Di tanggal 25 dia bayar nggak? Bayar. Berarti perusahaan punya kewajiban nggak di tanggal 25 atau justru dia sudah tidak punya kewajiban karena dia otomatis sudah bayar. Sudah nggak punya kan? Karena dia bayar kan? Betul tidak? Nah, kalau begitu berarti yang mana nih? Yang konsep mana yang kita pakai ini?
Nomor 1, nomor 2, nah kita lihat nomor 1 kan, kasnya berkurang, betul nggak? Betul. Oke, itu berarti konsep nomor 1 ya, yaitu bisnis terpisah dari pemilik dan non-pemilik. Tadi bicara tentang bisnis dengan pegawai, berarti non-pemilik kan? Iya, Pak. Iya kan ya, dengan non-pegawai. Nah, kok non-pegawai, non-pemilik berarti dengan pegawainya. Berarti kalau pegawainya itu kan sudah kerja ceritanya sampai dengan tanggal 25 dan dia perusahaan sudah gunakan kasnya untuk membayar gaji pegawai itu. Berarti bisa nggak kita pakai konsep nomor 3? Bisa. Kan dia non pemilik kan pegawai ya, betul ya. Betul, Biaya Pak. diakui saat aset bisnis. Kalau ini kan diakui saat aset pegawai digunakan, yaitu guru-guru Mandarin kan sudah dipakai pengetahuannya untuk ngajar dan sebagainya, betul enggak? Betul, Pak. Berarti sudah habis manfaatnya kan, sudah selesai kemarin ya. Iya, Pak. Nah, karena sudah dipakai berarti muncul yang namanya biaya, betul? Betul. Nah, nama biayanya apa nih? Biaya gaji. Nah, biaya gaji. Mana ya biaya gaji? Salary expense. Salary expense 5140. Nah, di sini masih kosong kan gaji. Nah, sekarang kita masuk ke 5140. Sebesar 2.500.000. Oke, nah sekarang kas perusahaan berkurang nggak? Sudah ya Berkurang. tadi ya. Gaji bertambah? Iya, Pak. 2.500.000. Nah, oke. Sekarang saya mau mengikuti apa yang tadi Felicia pikirkan. Ya, coba saya ikuti apa yang Felicia pikirkan ya. Oke, saya ganti ya. Tadi Felicia mengatakan perusahaan sudah menggunakan jasa pegawai, betul ya? Betul, Pak. Oke, kalau dia sudah menggunakan jasa pegawai, berarti logikanya muncul biaya kan? Iya, Pak. Itu sebesar tadi 5140 ya. Kemudian kalau dia belum bayar berarti hutang gaji kan? Iya, Pak. Nah, kalau dia belum bayar hutang gaji. Hutang gaji kodenya 2110. Salary payable. Nah, kalau saya catatnya begini, salary expense muncul 2.500 kan? Iya, Pak. Kemudian hutang gaji muncul 2.500 juga kan? Iya, Pak. Tapi kasnya tidak jadi berkurang. Karena tadi kita nggak kurangin kas kan? Iya. Nah, kalau kemudian tanggal 25 kan dia bayar ya. Untuk kerja 25 hari, betul ya? Kalau dia bayar untuk 25 hari kerja, berarti kalau dia bayar berarti salary payable-nya berkurang dong. Hutangnya berkurang ya. Nah, kalau hutang berkurang di sebelah kiri apa di sebelah kanan? Apa, Pak? Kalau hutang berkurang sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri. Pintar. Kodenya apa ya salary payable 2110? Sebelah kiri ya, 2110. Sebesar berapa? 2.500 kan dia bayar kan? Nah, Iya, Pak. kemudian kasnya berkurang. 110. Itu 2.500. Nah, coba lihat. Sekarang kasnya jadi berkurang 19.900 kan? Kelihatan? Kemudian hutang gaji di sini jadi berapa? Jadi 0. Biaya gaji jadi berapa? 2.500. Pintar. Nah, sekarang ini kalau saya catatnya hutang gaji dulu, ya kan? Nah, sekarang saya catatnya kayak tadi. Saya tidak pakai jurnal, saya tidak mencatatnya seperti ini. Tapi saya mencatatnya seperti ini. Yang tadi. Yaitu
biaya gaji. Nah, kalau sekarang kalau saya catat biaya gaji, langsung biaya gaji tadi 5140 kan. Kemudian cash berkurang 110, sama nggak hasilnya? Cash berkurang jadi 19,9, utang gaji tidak ada, salary expense 2,5. Sama nggak, Felicia? Sama, Pak. Oke, berarti cukup sekali nggak saya catatnya kayak gini? Salary dan cash. Iya, cukup sekali. Nah, karena hasilnya sama aja kan ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak, Felicia, terkait kasus yang ini? Belum ada, Pak. Felicia paham? Paham, Pak. Oke, bisa Felicia ulang kenapa muncul biaya di sini? Karena pekerjanya udah kerja 25 hari. Oke. Berarti asetnya siapa yang dipakai oleh perusahaan? Aset perusahaan itu sendiri atau aset orang lain? Aset orang lain. Aset orang lain itu pegawainya kan? Iya, Pak. Ya, pegawainya sudah kerja kan? Udah capek nih. Apa aset orang lain yang dipakai? Kalau guru Mandarin berarti apa yang dipakai asetnya? Ilmu. Ilmunya, Waktu. tenaga, waktu, betul, pinter ya, ilmunya udah dipakai ya untuk ngajarin anak-anak, ya kan ya? Ya, meskipun kalau ilmu tidak berkurang sih ya Pak, berarti lebih ke waktu dan tenaga. Sudah capek ngajarin ceritanya kan ya, 25 hari. Maka perusahaan membayarnya. Nah, jadi biaya di sini jadi biaya di sini diakui gara-gara kas keluar, yaitu kas keluar 2.500.000 atau gara-gara aset si guru Mandarin itu kepake. Karena aset guru Mandarinnya kepake. Ya, bukan gara-gara kasnya ya. Iya. Felicia paham penggunaan Paham. konsep nomor 3 ini? Iya, paham, Pak. Oke, terima kasih Felicia. Iya, makasih, Pak. Sekarang kita maju ke transaksi tanggal 27. Nah, saya mau minta tolong kepada Elin Angelica. Halo Elin. Iya, Pak. Oke, Elin siap yang tanggal 27? Iya, Pak. Sebelumnya saya mau tanya, yang tanggal 25 Elin cukup paham nggak logikanya tadi? Cukup, Pak. Cukup paham pemakaian konsep biaya di situ, bukan karena kas, tapi karena waktu, tenaga, dan pikiran guru Mandarinnya sudah kepake. Iya, Pak. Oke. Dan sudah selesai ya manfaat ekonomiknya sama 25 hari ya. Oke, sekarang kita masuk ke tanggal 27. Nah, menurut coba Elin coba lihat baik-baik transaksi tanggal 27. Perusahaan menerima 9 juta dari 90 siswa yang mendaftar untuk kelas Mandarin pada 15 Desember 2021. Nah, sekarang saya mau tanya. Tanggal 27 ini konsep nomor berapa saja yang kepake? 1, 2, dan 3. Nomor 2. Pintar. Ya, sebenarnya nomor 1 sih selalu kepake dimanapun ya. Dan secara khusus dalam kasus ini nomor 2 ya. Oke, coba kita semua sama-sama lihat ya. Bagaimana Elin dan saya sama-sama memecahkan kasus ini ya. Oke, kita lihat. Bisnis atau CCLC menerima tunai 9 juta. Berarti logikanya, Elin, perusahaan apanya bertambah? Itu dulu. Kalau dia terima 9 juta, berarti apanya bertambah? Kasnya ya? Ya udah pasti kan? Udah pasti, kalau kita nggak usah capek-capek pikir, pasti kasnya bertambah kan? Terima duit kan? Oke, berarti kas bertambah di kiri, di kanan. Di kiri. Ya, karena dia aset ya. 9 juta. Good. Nah, sekarang baru kita mulai mengaplikasikan konsep 1 dan 2 tadi. Pendapatan diakui saat barang atau jasa sudah diberikan kepada konsumen. Nah, sekarang kita lihat transaksinya. Apakah siswa ini sudah diberikan pembelajaran nggak? Belum. Belum.
Berarti ada pendapatan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada pendapatan. Berarti sekarang perusahaan punya apa kepada konsumen? Utang. Punya utang dong, pintar. Iyalah, terima duit tapi belum ngasih apa-apa berarti punya utang, betul kan ya? Ya, berarti kan dengan demikian kita bisa melihat prinsip nomor 1 dan prinsip nomor 2 itu dipakai di dalam menganalisis transaksi tanggal 27. Dalam kasus ini, bisnis bertransaksi dengan siapa? Non pemilik, berarti kewajiban. Ya, kenapa bukan pemilik? Karena dia konsumen. Ya, konsumen kan bukan pemilik perusahaan ya. Berarti konsumen sudah memberikan uang kepada perusahaan, maka asetnya bertambah. Tapi pada saat yang bersamaan, perusahaan jadi punya kewajiban kepada konsumen karena jasanya belum diberikan. Ya, karena jasa belum diberikan berarti punya utang. Nah, utang kepada konsumen namanya apa, Eileen? Unearned revenue. Betul, kok bacain aja kodenya kalau susah. Kodenya berapa? Kodenya berapa? 2120 ya. Iya, very good. Ah, utang bertambah kiri atau kanan? Kanan. Pintar. Mari kita lihat apakah betul harusnya jumlah unearned revenue menjadi 16 juta ya. Yup, betul. 9 juta ya di sebelah kanan. Oke, Eileen cukup jelas kasus ini? Cukup, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Sejauh ini akuntansi cukup gampang nggak? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Masih masuk akal kan ya? Iya. Ya, oke. Sekarang kita ke yang berikut. Kepada Ansalma. Halo Ansalma. Ya, Pak. Apakah Anselma siap untuk transaksi tanggal 30 yang terakhir di November? Ya, Pak. Sudah, oke. Kita sama-sama ya, kerjakan yang tanggal 30 ya. Pengecekan fisik menemukan bahan habis pakai yang terpakai senilai 800.000. Yang terpakai 800.000. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama ya. Bahan habis pakai. Berarti kalau di aset namanya adalah classroom supplies. Di sini ada jumlahnya berapa, Anselma? 2.000. 2.000 ya. Kalau terpakai 800 berarti logikanya jumlahnya harusnya berapa? Kurang. Berkurang. Menjadi berapa? Kurang 800. 1.200.000. Berarti jumlahnya harus 1.200, betul ya? Karena terpakai 800, iya kan ya? Oke, sekarang berarti untuk membuat jumlahnya classroom supplies menjadi 1.200, berarti kita harus kurangi 800 kan? Oke. Classroom supplies kan aset. Aset kalau bertambah di sebelah mana, Anselma? Aset di kiri. Nah, kita ini mau tambahkan atau kita mau kurangkan? Kurangin. Kurangin. Sebesar? 800. Berarti kita taruh classroom supplies di sebelah mana? Kanan. Supaya kanan. Karena kita mau kurangin jadi 1.200 ya. Oke, classroom supplies di sebelah kanan. Tadi kodenya classroom supplies adalah ini ya. Oh ya betul. Sebelah mana tadi Anselma, kiri kanan? Kanan. Kanan. Coba kita masukkan 800 dan kita lihat jumlahnya, cek. Jadi sudah benar nggak jumlahnya 1.200? Sudah benar ya? Oke. Dan kemudian masih ingat konsep mana lagi di sini? Biaya Ya? diakui. Very good. Karena ini biaya diakui saat aset. Tadi bicara tentang aset ya. Aset siapa yang kepake tadi? Aset bisnisnya. Aset bisnis yang kepake ya. Digunakan. Dan sudah habis belum? Jangan sampai aset itu kepake tapi berubah jadi aset lain.
dalam kasus ini sudah habis atau berubah menjadi aset lain? Udah habis. Sudah habis ya. Nah, karena di situ ceritanya pakai ya, tidak dibilang dipakai buat apa lagi ya. Jadi enggak berubah lagi menjadi aset lain ya. Berarti kalau sudah habis berarti menjadi Biaya. biaya. Nah, kalau biaya bertambah, sebelah kiri atau kanan? Pakai konsep ini. Biaya kiri kanan? Kiri. Kenapa kiri? Soalnya nambah. Soalnya menambah, soalnya bertambah. Karena biaya mengurangi kewajiban atau modal kepada modal pemilik ya. Very good. Kalau kewajiban dan modal kalau bertambah kan kanan. Kalau biaya kan dia kurangin. Berarti kiri ya. Oke. Waduh, kayaknya Anselma sudah paham ini ya. Oke, berarti biaya sebelah kiri. Yang pasti angka kiri 800 kiri ya. Sekarang kita cari nih, nama biayanya apa yang paling tepat? Yang paling dekat. Coba kita Expense. apa? Classroom supplies expense. Oke, classroom supplies expense 5110 ya. Iya. Oke, di sini kan masih 0, berarti kita akan tambahkan sebesar 800. Wah, ini udah mantap ini ya. 5110. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Oke, sudah ada 800. Very good. Oke, dengan demikian semua transaksi sudah selesai. Nah, saya terima kasih Anselma. Ya, Pak. Berarti Anselma sudah lihat di sini classroom supply sudah menunjukkan saldo sebenarnya nggak Anselma? Udah. Sudah ya. Tadinya 2.000 terpakai 800 berarti yang benar 1.200. 200. Oke. Sekalian satu lagi deh Anselma tolong. Sekarang kan kita sudah selesai nih transaksi di tanggal 30 November, betul tidak? Iya. Berarti sekarang ceritanya kita ada di tanggal berapa? 30 kan? Betul ya? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya. Classroom supplies kan sudah benar jumlahnya 1.200. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau cash jumlahnya 28.900 sudah betul atau masih ada transaksi yang kelewat dari tadi? Udah. Udah betul ya. Kalau piutang? Utangnya Nah, ada nggak transaksi tadi yang menyebabkan munculnya piutang di tanggal 30? yang sebentar. Mari kita lihat ya sama-sama transaksinya ya. Nah, bagaimana kalau transaksi tanggal 5 kan supplies tadi ya. Tanggal 10 tentang sewa. Nah, bagaimana kalau tanggal 11 ini? 20 dari 170 siswa. Ini ada hubungan dengan piutang nggak ini? Enggak. Ya. Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Coba kita lihat baik-baik. Coba Anselma lihat baik-baik. Kita lihat ya, tanggal 15 dan tanggal 25, perusahaan memberikan jasa, betul kan? Berarti tadi waktu kita catat, pendapatan yang diakui yang tanggal 15 atau tanggal 25? Yang tanggal 15. Tanggal 15 ya. Tanggal 25 berarti belum kan? Berarti sekarang kita di tanggal 30 kan? Berarti logikanya tanggal 25 sudah diberikan belum? Udah. Sudah. Kan kita sekarang di tanggal 30 ceritanya. Berarti tanggal 25 ada pendapatan dong? Sekarang di tanggal 30 karena sudah melewati 25 berarti ada pendapatan yang kita belum catat ya? Iya. Betul ya? Oke. Berarti berapa jumlah pendapatan yang kita akui untuk tanggal 25? 8.000. 8.000 ya. Oke, mari kita catat ya. 8.000. Oke. Pendapatan bertambah di kiri di kanan? Di kanan. Kanan ya. Sekarang kita lihat kode pendapatan. 4110 ya. Sebelah kanan pendapatan. 4110. Sebelah kanan 8.000.
Sip. Sudah. Oke, kemudian mari kita lanjut lagi lihat kasusnya. Nah, 20 dari 170 belum bayar. Nah, berarti padahal kita udah kasih jasanya kan di 15 dan 25, betul tidak? Berarti sekarang konsumen ada utang nggak kepada kita? Ada. Ada. Sebesar berapa? Bentar. Oke. Satu siswa berapa ya? 100.000 kan ya? Iya ya, 100.000. Kemudian 20. Berarti berapa tuh yang masih hutang kepada kita? Bentar. Hai. 50. Ya, 50. yang belum bayar berapa orang? 20. Yang belum bayar 20. Berarti yang masih hutang kepada kita 20 kan? Iya. Kali 1.000. 1.000 tadi. kali 100.000 ya? Kali 100 lah. Ya kan? Oke, berarti 2.000 ya? Oke. Piutang itu sebelah mana? Kiri apa kanan? Piutang di kiri. Betul, karena dia aset ya. Kodenya adalah 1120. Oke, piutang kiri 1120. 2.000 kan ya? Oke. Ada lagi? Paling yang pendapatan diterima di mukanya Ya, digunakan jasa. revenue ya. Revenue berarti 2120 ya. Karena kita udah memberikan jasa ya. 2120. Jadi berapa jumlahnya? 6.000 ya? Berapa ya? Revenue? Sudah. Jumlahnya berapa nih? Aduh. Jadi ngurang 8.000 jadi 0. Ya? Ngurang 8.000 jadi 0. Kurang 8.000, revenue kan ada 16.000 kan? Enggak. 16.000 dari Duh, maaf Pak, saya bingung sendiri. Gimana? Kayak ngotot. Ini teh 16. Ya oke lah, kalau begitu Yan Anselma, kita akan lanjutkan di pertemuan ini berikut sedikit ini ya. Oke, nanti dijawab di pertemuan selanjutnya. Oke Anselma? Ya Pak, maaf Pak. Oke. Anselma punya filenya kan ya? Hah? Anselma punya filenya kan ya? Iya. Soal sama ini ya. Ya udah nanti Anselma hitung, nanti persis pertemuan berikut kita akan bahas ya. Iya Pak. Oke, ya udah, baiklah kita akhiri sampai di sini. Pertemuan kita berikut paling kita akan menggunakan sekitar 10 menit lah ya. Selesai tidak selesai kita akan selesaikan ini. Kemudian kita langsung lanjut ke
ke perusahaan manufaktur ya, karena perusahaan manufaktur sebenarnya secara prinsip sama ya. Nah, ini kita pakai aja paling beberapa contoh lagi itu kita selesaikan ya. Tapi secara prinsip semua prinsip-prinsip yang kita pakai di sini itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan baik perusahaan jasa maupun manufaktur. Nah, saya pikir itu saja. Kita akan lanjutkan ini minggu depan. Sebelum itu